Gue pernah mimpi melihat kuntilanak terbang. Tapi ternyata itu bukan mimpi. Gue mimpi lihat kuntilanak terbang di atas atap rumah gue. Tapi yang paling serem bukan mimpinya, tapi kenyataan pas gue bangun. Karena posisi kuntilanak itu persis di tempat yang sama di dunia nyata. Malam itu gue tidur kayak biasa. Tapi aneh, gue kebangun jam 2 lewat dan suasana kamar tuh dingin banget. Kayak bukan di dunia nyata. Gue ngeliat atap rumah gue terbuka, bukan rusak, tapi kayak dibuka dari atas. Dan dari langit gelap turun satu sosok perempuan. Rambutnya panjang sampai tanah, mukanya pucat, mulutnya senyum lebar, tapi matanya kosong. Dia nggak jalan, dia terbang, muter-muter di atas rumah gue. Gue mau jerit, tapi suara gue hilang. Dia ngelirik ke gue pelen-pelen terus bilang, "Jangan bangun dulu, aku belum selesai." Dan gue langsung bangun sambil keringat dingin. Nafas gue ngos-ngosan, tapi ternyata itu baru awalnya. Gue bangun, duduk di kasur, coba nenangin diri. Tapi gue ngerasa aneh. Kipas kamar berhenti sendiri, jam dinding mati, dan gue nyium bau wangi bunga melati. Gue jalan pelan ke jendela, dan pas gue buka tirai, kuntilanak itu ada di situ, di atap rumah sebelah. Tersenyum, sama persis kayak di mimpi. Mata gue gak bisa lepas. Dia diem doang, tapi gue tahu dia lihat langsung ke gue. 3 malam bercere-turut gue mimpi yang sama. Tapi tiap kali bangun, posisi dia makin dekat. Dari atap ke halaman, ke depan jendela, sampai malam keempat. Gue bangun dan dia berdiri di sudut kamar. Gue kunci mata gue, coba baca doa. Tapi dia malah ngomong, "Kamu udah janji sama aku dulu waktu kamu kecil." Gue bingung, gue gak inget. Tapi dia marah, lampu mati, bayangan dia makin gede. Dan pas gue bangun keesokan harinya, ada bekas cakaran di tangan gue. Dan tetangga bilang, semalam dia dengar suara perempuan ketawa di depan rumah gue. Gue coba tanya ke nyokap, dia diem. Tapi akhirnya cerita, katanya, waktu gue umur 5 tahun, gue pernah hilang di kebun belakang selama 3 jam. Dan pas ketemu, gue bilang, "Aku udah punya teman, namanya Kakak Putih. Dia baik dan dia bisa terbang." Dan sejak hari itu, tiap malam gue suka ngomong sendiri. Tapi mereka pikir itu cuma hayalan anak kecil. Sampai akhirnya malam itu gue nemuin boneka rusak di gudang rumah. Wajahnya kayak kuntilanak. Dan di dalam boneka itu ada kertas kecil. Isinya cuma 1 kalimat. Janji itu abadi. Aku akan datang lagi. Dan malam itu gue mimpi lagi. Tapi sekarang dia gak terbang. Dia duduk di samping gue dan bisik pelan, "Sekarang giliran kamu yang menepati janji." Lalu semua jadi gelap. Sampai hari ini gue gak pernah bisa tidur nyenyak lagi. Kalau kamu pernah mimpi kayak gini juga, coba ceritain di komentar. Mungkin kamu gak sendirian.